Lu percaya nggak perjalanan melintasi waktu? Sebenarnya percaya nggak percaya sih, soalnya kayak impossible gitu Cok, kalau misalkan lu balik ke masa lalu. Tapi sebenarnya kalau secara teori tuh memungkinkan Ki. Ada yang namanya time dilation, itu dari teorinya Albert Einstein. Jadi intinya Einstein tuh bilang kalau semakin cepat lu bergerak, terutama kalau udah deket sama kecepatan cahaya, waktu lu tuh bakal lebih lambat gitu Ki daripada orang lain. Jadi berasa kayak slow motion gitu. Bukan kelihatan slow motion, tapi jam lu tuh bakal beneran jadi lambat. Misalnya lu naik kereta yang cepet banget nih, terus temen lu ada yang diem aja di rumah. Pas lu balik, lu cuma ngerasa beberapa jam doang. Tapi buat temen lu itu tuh udah merasa berhari-hari gitu. Contohnya kayak astronot aja yang dari luar angkasa. Karena dia geraknya cepet dan jauh dari gravitasi bumi, jam dia tuh jalan lebih pelan daripada kita yang di bumi. Bahkan ini tuh udah dibuktiin sama eksperimennya Havili Keating. Mereka bawa jam atomik naik pesawat, muter-muter, dan emang jamnya beda dikit pas dibandingin sama jam di darat. Jadi kalau merujuk ke teorinya Einstein ini tuh ya sebetulnya manusia udah bisa time travel gitu. Bisa ke masa depan, tapi ya pelan banget. Kalau mau cepet ya geraknya harus super cepet, mendekati kecepatan cahaya. Masalahnya teknologi kita belum nyampe ke sana. Terus kalau mau ke masa lalu kayak gimana? Ada nih Ki, namanya teori wormhole atau lubang cacing. Ini juga dikembangin sama Albert Einstein yang dibantu sama Rosen juga. Jadi ini tuh kayak terowongan di ruang waktu. Jadi bayangin lu punya apel, terus ada semut-semut yang menyeberangi permukaan apel untuk nyampe ke seberangnya. Tapi bayangin deh, kalau misalkan si semut ini bisa nembus apel itu, jadi dia nyampe lebih cepet dong. Nah, wormhole tuh kayak jalan pintas gitu. Bukan cuma tempatnya, tapi juga bisa nge-skip waktu. Jadi kayak teleportasi ya? Nah, ada nih seorang ilmuwan fisika yang bernama Kip Thorne. Dia pernah ngejelasin kalau salah satu ujung wormhole dideketin ke lubang hitam atau dipercepat banget, itu bikin waktu di ujung jadi beda sama ujung satunya. Jadi bisa dipakai buat loncat ke masa depan ataupun masa lalu. Tapi teori itu belum pernah dicoba ya. Soalnya bikin wormhole tuh butuh banget yang namanya materi eksotik. Ini jenis materi yang punya energi negatif. Sampai sekarang sih belum ada bukti ya kalau materi itu tuh bener-bener ada di alam semesta kita. Jadi ini tuh masih teori doang ya? Iya, tapi secara matematika dan rumus fisika, ini masuk akal banget. Makanya banyak banget film sci-fi yang menggunakan konsep wormhole untuk menjelaskan time travel. Kayak di film Interstellar, nah kebetulan tuh Kip Thorne juga tuh yang jadi penasihat ilmiahnya. Oh, berarti kita tuh sebetulnya kalau secara teori tuh emang udah bisa time travel ya. Tapi sampai sekarang kenapa masih belum pernah ada yang nyoba ya? Nah, kalau menurut Stephen Hawking, dia ini punya teori yang namanya chronology protection conjecture. Katanya alam semesta ini tuh punya mekanisme keamanan supaya nggak ada yang seenaknya untuk bolak-balik waktu ke masa depan ataupun ke masa lalu. Nah, ada lagi nih Ki, teori kuantum namanya multiverse theory atau dunia paralel yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Gampangnya, setiap keputusan yang kita buat itu bakal menjadi cabang baru di semesta lain. Jadi misalnya lu ke masa lalu untuk mencegah orang tua lu bertemu. Di timeline utama, lu pasti akan gagal lahir karena orang tua lu gak ketemu. Tapi bukan yang mengubah masa depan, lo malah masuk ke cabang semesta baru, tempat lo emang gak pernah lahir. Tapi kalau di semesta asal lu, ya lu tetap ada, gak bakal berubah. Dan dari situ terciptalah dunia paralel. Iya bener banget. Nah tapi kita kan sebelum sempat ngomongin paradoks ya, itu maksudnya apaan sih? Jadi paradoks itu tuh semacam pernyataan yang menentang akal sehat gitu Ki. Cuman ada benernya juga. Contohnya nih kalau di time travel ada satu paradoks yang terkenal namanya grandfather paradox. Jadi bayangin lu bisa ke masa lalu, terus lu ngebunuh kakek lu. Dan kalau lu bunuh kakek lu sebelum dia punya anak, otomatis orang tua lu gak akan pernah lahir. Dan itu akan berpengaruh ke diri lu juga, ya lu gak akan pernah lahir. Nah ya berarti itu malah jadi looping doang dong. Paradoks ini menunjukkan kalau perjalanan waktu itu bisa menimbulkan kontradiksi logika, kayak lingkaran yang gak ada ujungnya. Makanya ilmuwan tuh sering banget pakai grandfather paradox ini untuk menjelaskan betapa rumitnya time travel, karena bisa bikin realitas jadi bentrok antara sebab dan akibat. Berarti kalau sewaktu-waktu kita bisa time travel ya jangan iseng-iseng sama masa lalu dong. Ntar malah jadi nge-glitch sendiri. Terus ada lagi Ki, namanya bootstrap paradox. Di bootstrap paradox ini tuh seakan-akan awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Kayak muter aja di lingkaran yang gak ada akhirnya. Dan gak ada yang tahu mana yang duluan. Bayangin ya, lu punya buku favorit lu. Terus lu balik ke masa lalu untuk ketemu sama penulisnya. Padahal di masa itu tuh si penulis itu belum nulis buku yang lu kasih ke dia. Tapi karena lu datang ke dia, akhirnya si penulis jadi nulis buku yang lu punya itu. Si penulis pun jadi terinspirasi kan karena lu bawain bukunya. Ya berarti jadi gak jelas dong itu buku asalnya dari mana. Dia nggak ada jawaban yang pasti Ki. Si penulis nulis bukunya itu karena lo kasih bukunya, dan lo punya bukunya karena si penulis itu menulis buku itu. Tapi kalau nggak ada yang duluan, jadi yang pertama yang mana? Malah jadi kayak lingkaran aja dong, kayak gak ada ujungnya gitu. Ya itulah kenapa makanya disebut bootstrap paradox. Ada lagi nih Ki, namanya predestination paradox.
Intinya di paradoks ini tuh lu ingin kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu, entah kejadian ataupun peristiwa. Tapi bukannya mengubah, lu sebagai time travel itu malah jadi penyebab utamanya. Jadi misalkan lu seorang time traveler yang udah punya istri. Nah, istri lu tuh meninggal gara-gara ketabrak kereta, jatuh dari peron. Nah, lu sebagai seorang time traveler ingin ke masa lalu untuk mencegah kematian istri lu. Tapi saat lu ingin menolong istri lu kesandung dan gak sengaja ngedorong istri lu jatuh ke peron. Jadi kesimpulannya sebenarnya lu lah penyebab istri lu meninggal. Lah berarti yang niatnya tadinya nyelamatin malah jadi penyebab utama dong. Makanya itu yang namanya takdir, gak ada yang bisa ubah. Yang lu pikir lu bisa ubah masa lalu, tapi ternyata lu emang bagian cerita itu dari awal. Nah El, gue kan juga sempet nanya ke lu kan tadi soal time travel itu possible atau enggak. Karena gue juga sempet ngeliat nih El, ada beberapa kejadian yang merujuk ke time travel nih. Lu pernah denger nama John Titor gak? Enggak, Jadi dia nih katanya prajurit dari tahun 2036 balik ke tahun 2000. gue belum pernah denger sih itu, Ki. Katanya dia nih kan mau ke tahun 1975 buat ngambil komputer IBM 5100. Soalnya si komputer itu tuh katanya bisa mecahin masalah bahasa pemrograman di Unix yang ada di masa depan. Nah anehnya fungsi rahasia dari si IBM 5100 ini tuh ternyata emang beneran ada. Bahkan si engineer IBM sendiri aja tuh sampai kaget. Dia sampai ngasih tahu kalau dia nih pakai mesin waktu buat time travel, namanya itu C204. Itu buatan General Electric. Nah ini tuh bisa muat 3 orang dan nembus waktu 60 tahun ke belakang. Kalau dia bener time travel ya, gue penasaran banget sih sama mesinnya. Nah dan ada juga nih El cerita dari Swedia. Nama orangnya itu Hakan Nordqvist. Katanya nih dia nih pernah ketemu dirinya sendiri dari masa depan. Jadi awalnya dia katanya mau benerin pipa yang bocor. Terus secara nggak sengaja itu dia ketemu cahaya yang terang. Dan secara tiba-tiba tuh dia udah ada di tahun 2042. Nah, bahkan dia nih sempet selfie sama dirinya itu yang di usia 72 tahun. Bahkan tato yang ada di tangan mereka tuh sama persis. Apa nggak bingung itu dia yang di masa depan? Nah tapi ternyata itu tuh cuma bagian iklan dari kampanye asuransi. Goblok, gue kira beneran. Nah tapi kali ini bener nih El. Jadi ada 2 cewek dari Perancis yang katanya mereka ini kejebak sama time travel. Namanya Anne sama Eleanor. Nah di tahun 1901 itu mereka lagi jalan-jalan di Versailles. Terus secara nggak sengaja mereka nyasar ke Petit Trianon. Terus tiba-tiba di situ mereka ngelihat Marie Antoinette yang merupakan tokoh sejarah asal Perancis. Dan di situ dia kondisinya lagi ngegambar-gambar. Bahkan mereka juga ngelihat orang-orang yang ada di situ tuh lengkap, pakaiannya berasal dari abad ke-18. Nah mereka nih mau nyapa, tapi pas begitu tour guide datang, semua yang mereka lihat itu tuh langsung hilang begitu aja. Berarti mereka time travelnya jauh banget ya. Dan bahkan itu dikira-kira mungkin 200 tahun sebelum kali El. Nah terus ada lagi nih El, ada katanya pilot dari Inggris itu yang nyasar ke masa depan. Namanya ini Sir Victor Goddard. Jadi di tahun 1935 itu dia mau terbang dari Edinburgh menuju ke Andover di Inggris. Nah di tengah perjalanan itu dia sempat ngelihat ada bandara yang udah terbengkalai. Nah kebetulan pas dia pulang ini kan dia ngambil rute yang sama. Di tengah perjalanan pulang ini dia tuh sempat masuk ke dalam badai yang itu geraknya cepet banget badainya. Dan secara nggak sengaja begitu keluar dari badai itu dia ngeliat si bandara ini tuh kondisinya tiba-tiba jadi rame, intinya jadi bandara yang beroperasi lah. Dan di situ tuh dia ngeliat ada pesawat kuning yang dia tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Lalu beberapa detik setelah itu, ya dia tiba-tiba masuk ke badai lagi nih. Nah dari situlah 4 tahun kemudian yang dia lihat itu akhirnya jadi kenyataan. Si bandara itu beneran rame, termasuk keberadaan si pesawat kuning itu. Yang ternyata pesawat itu tuh baru diproduksi tahun 1938. Cuma dia cenayang kan. Nah, lo tahu filmnya Charlie Chaplin kan? Tahu, kenapa? Nah, jadi di tahun 1928 itu tuh ada bukti time travel dalam filmnya si Chaplin ini, El. Judul filmnya ini tuh The Circus. Jadi ada satu adegan cewek yang lagi jalan. Nah, di tengah dia jalan ini kan dia sambil megang kuping kirinya, pakai tangan kiri dia sendiri nih. Kalau diperhatiin lagi kan gestur itu tuh kayak gestur orang lagi teleponan gitu kan. Sementara di tahun itu ya handphone kan belum ada. Berarti di film Charlie Chaplin ada time traveler ya? Ternyata time travel tuh masih jauh banget ya buat diterima sama sains konvensional. Dan belum ada bukti nyatanya juga kalau manusia itu bener bisa time travel atau enggak. Ya betul, kecuali nanti nih ada revolusi teori fisika yang baru yang benar-benar bisa ngerombak semua hukum yang udah kita kenal. Tapi tetap seru sih buat dibahas. Karena siapa tahu nanti 100 tahun lagi kita diketawain karena bilang time travel itu mustahil. Ya bisa jadi, karena sains itu kan berkembang dari yang nggak mungkin sampai jadi mungkin. Oh gitu.